Satu lagi yang menarik, program yang dicanangkan ya. Tentu saja situasinya berat karena kita menghadapi politik uang ya, politik bagi-bagi sembako dan bagi-bagi uang langsung kepada masyarakat yang dilakukan oleh paslon nomor urut 2 ya. Ini nyata sekali di kampanyenya. Maka kita memberikan pilihan kepada masyarakat, apakah Anda mengambil bantuan-bantuan yang jangka pendek itu atau Anda memilih presiden dan programnya nyata ya, Anda memilih capres yang programnya nyata. Kemarin sudah kita sampaikan bahwa listrik itu akan digratiskan ya pada pengguna listrik, baik yang manual maupun yang token ya. Kemudian BPJS juga begitu, sudah kita sampaikan. Nah, sekarang yang menarik lagi adalah gas 3 kg. Ini kesulitan mendapatkan gas 3 kg ini menjadi langkah kadang-kadang ya bagi ibu rumah tangga. Dan seringkali gas 3 kg ini juga digunakan oleh masyarakat menengah ke atas. Nah, ke depan Anies Mohaimin terpilih akan ditata regulasinya, kebijakannya akan ditata. Jadi gas 3 kg itu akan kita gratiskan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah dan pengangguran ya. Mereka yang belum punya pekerjaan itu akan kita gratiskan gas itu. Dan dibuat aturannya agar masyarakat menengah ke atas yang berpenghasilan di atas UMR itu tidak boleh menggunakan gas 3 kg ya. Kalau mereka menggunakan gas 3 kg itu hanya yang berpenghasilan rendah, jadi diperuntukkan untuk ibu-ibu rumah tangga. Dan semua akan berbasis data by KTP ya, tentu saja akan ditata. Jadi yang tidak punya KTP itu akan ditata berdasarkan data induk kependudukan di setiap RT RW sampai pada tingkat nasional tentu saja ya penggunaannya itu. Jadi akan kita bebaskan semua gas itu ya. Jadi masyarakat jangan terlena, jangan lagi terbuai dengan janji-janji manis mereka ya. Nah, ini sama dengan masyarakat di Kalimantan ya. Saya pakai logika sederhana saja pikirannya Pak Anies ini. Anggaran IKN itu 400 triliun lebih dibangun. Nah, bagi Pak Anies itu anggaran IKN itu terlalu bombastis, dan dalam situasi ekonomi yang sulit begini, ini perlu penataan. Kebijakannya perlu ditata. Bagaimana cara menata? Ya mengefisienkan anggaran yang besar itu untuk kepentingan banyak pihak. Anggaran besar itu dihitung dengan pembangunan fisik di IKN dengan daya serap tenaga kerja 2 juta. Padahal dalam hitungan Pak Anies, kalau kemudian dibangun 14 kota besar di Indonesia ya, tentu saja itu daya serap cuma memerlukan anggaran 140 sekian triliun ya. Nah, dan daya serap lapangan kerja lebih luas. Nah, artinya bahwa justru kita berpikir untuk Kalimantan itu tidak saja membangun IKN, tapi kita juga akan bangun Banjarmasin, akan bangun Samarinda, akan bangun Palangkaraya, akan bangun Pontianak. Jadi total menyeluruh kota Kalimantan dan kota-kota di Sulawesi, kota di Papua, kota-kota di Sumatera itu yang akan dibangun oleh Pak Anies. Perhitungan ekonominya adalah kota-kota kecil menjadi kota menengah menjadi kota besar. Jadi pertumbuhannya itu daya serapnya merata. Itu yang dimaksud dengan pemerataan yang berkeadilan itu. Jadi sekali lagi ibu-ibu semuanya, rakyat Kalimantan jangan terpropaganda, jangan terprovokasi oleh isu-isu murahan bahwa Pak Anies menolak IKN dan seterusnya, tidak membangun Kalimantan, itu fitnah semua. Ya, yang benar Pak Anies ingin membangun kota-kota besar ya, yang ada di seluruh Indonesia dari kota kecil ya. Dan di Kalimantan selalu kita bicara Trans Kalimantan, bukan hanya bicara IKN. IKN itu proyek segelintir orang ya, segelintir orang yang mendapatkan keuntungan di situ, sehingga menganggarkan proyek ratusan triliun itu ada fee-nya, bukan semua gratis itu. Jadi orang yang gembar-gembor IKN dibangun itu, dipaksakan itu orang yang dapat keuntungan dari situ. Nah, kita setuju bahwa IKN akan dibangun menjadi kota baru, kota modern, kota industri, menjadi ibu kota, sudah diundangkan, kita setuju, tentu akan dibangun. Tetapi cara membangunnya, metodenya akan dievaluasi, kebijakannya akan dievaluasi dan ditata agar pembangunan IKN itu benar-benar mendorong pemerataan menjadi pusat pertumbuhan, bukan sekedar memenuhi hasrat dan ambisi sekelompok orang yang mendorong IKN itu berbasis investasi, dan investasi itu ujung-ujungnya dapat keuntungan. Itulah yang mereka gunakan. Dan sekarang ini masyarakat jangan terbuai, hati-hati ya.
mereka kampanye cuma bagi-bagi sembako, bagi-bagi susu dan segala macam. Itu hati-hati ya. Anda ambil itu, Anda pilih mereka 5 tahun Anda menderita, dan bukan hanya 5 tahun. Akibatnya bisa 10 tahun, bisa 20 tahun kita menderita. Jadi ingat, Anies Mohaimin pilihan yang paling tepat, pilihan yang paling cerdas. Ingat, pilih Anies Mohaimin, gas 3 kg akan digratiskan kepada seluruh ibu-ibu rumah tangga yang ada di Indonesia. Anda tidak perlu lagi membeli gas ya. Anda tidak perlu repot mencari ke warung segala macam ya. Semuanya akan Anda dapatkan, karena itu menjadi fasilitas yang harus dinikmati oleh rakyat jelata, dan pelayanan itu akan dibetulkan melalui jaringan-jaringan yang sudah bekerja sama dengan Pertamina, dan semua akan diaktifkan untuk melayani masyarakat. Salam perubahan.